itunya. Surat tugas siapa ini yang tugas ini? Di Bayuan ya, Bu? Siapa? Bayuan. Oh, buy one get one ya? Alah. Oh, oke. Surat tugas nanti saya nyusul, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Jadi yang kurang itu si buy one. Iya, Bu. Iya, Olimpiade. Sukses ya. Ya. Oke, karena buy one get one itu ada tugas Olimpiade, jadi kita 28 saja ya partisipan. Silakan, Irfan. Masih ada 7 yang belum open camp, Bu. Ya, oh iya, belum keluarkan itu ya. Belum keluarkan wajah-wajahnya cantiknya itu ya, sama yang ganteng-ganteng ya. Kamu kasih itu aja, kasih kode kalau udah semuanya. Rosalia masih siapa ini? Nah, sudah ya. Tiffany. Oke. Udah, Bu. 1, 2, 3. Lagi ya. Udah, Irfan? Satu kali lagi, Bu. 1, Ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Irfan. Salah pencet, Bu. Oh, salah pencet lagi. Ya. Oh. Saya agak-agak miring nih masalahnya nih. Aduh, ada yang 1, 2, 3. Udah, Bu. Ya. Terima kasih, Irfan ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga ada perwakilan dari 305 untuk mengikuti Olimpiade saat ini ya. Kita doakan ya semoga mereka semua yang peserta dari STAN mendapatkan pemenang Olimpiade. Mudah-mudahan bisa membawa nama baik PKN STAN ya di ajang Olimpiade ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, ini mengenai apa yang diangkat sama si ini buy one get one ini, Cak, tahu nggak Cak? Setahu saya itu Olimpiade APBN, Bu. Tapi bukan untuk mahasiswa, jadi Bayuan jadi panitianya. Terus itu untuk anak-anak SMA, Bu, supaya mengetahui gimana APBN kita. Gitu. Iya, ya walaupun panitia apapun ininya ya, kegiatannya yang jelas membawa nama baik PKN STAN ya, supaya apa yang dikerjakan, apa yang ditugaskan menjadi kebanggaan dan juga kelancaran dalam usahanya. Gitu seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Iya, Bu. Oke. Thank you. Makasih atas semuanya. Ica, terima kasih atas fasilitas linknya. Semua udah terima ya materi Ibu ya? Iya, Bu, udah. Oke. Fandi juga udah terima. Fandi rapi banget hari ini. Cakep bener deh, rapi. Rambutnya dipotong ya? Apa yang kemarin-kemarin juga? Belum. Si buy one get one itu belum potong rambut apa udah potong rambut dia? Nanti tahu-tahu. Lagi ada acara dia gondrong-gondrong lagi. Belum potong. Oh iya. Iya, Misa sehat semua ya, mudah-mudahan ya. Materi sudah diterima, Ibu share materi dulu ya, sebentar.
Saya udah dikasih itu ya sebagai host juga ya, Cai. Udah, Bu. Udah bisa nge-share materi belum? Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih ya, Ica. Oke, Ibu. Bentar, ini. Ya. Oh iya, mengenai ini dulu ya. Apa namanya, PR itu Ibu belum ngecek semuanya, mohon maaf karena ada kesibukan yang tidak bisa Ibu tinggalkan ya, ada tugas-tugas dari Dosko yang harus kita selesaikan. Jadi saya belum ngecek semuanya, tapi sebagian sudah mengenai itu ya, tugas kemarin. Nanti kalau seandainya ada yang kurang tepat akan saya sampaikan siapa yang kurang tepat. Pada dasarnya sih tugas ini sebaiknya semuanya bisa menerima jawaban yang benar atau membuat jawaban yang benar. Nanti jawabannya akan saya share aja ya, apa nanti melalui Ica atau gimana saya berikan. Nanti di-share ke teman-teman atau nanti di grup juga bisa juga. Kita nggak ngebahas itu dulu karena ini ada materi yang cukup lumayan ya. Tunggu. Oh, Irfan udah kirim. Terima kasih ya Irfan ya. Ya. Pembahasan yang hari ini, materi yang kita pelajari hari ini adalah the cost, quality, and accounting for procession losing. Jadi ini ya, biaya, kualitas, dan perhitungan kerugiannya, kerugian produksi ya. Di sini ada beberapa tujuan dari pembelajaran biaya produksi tersebut adalah identifikasi. Ini ya kurang I ya, keilang kayaknya tuh. Mungkin saya kepencet ya. Identifikasi dan bedakan antara ketiga biaya kualitas dan menjelaskan mengenai manajemen kualitas total, kebutuhan dan perbaikan kelanjutan. Hitungan biaya kerusakan. Ini maksudnya jadi kerusakan tuh ada macam-macam ya, yang scrap sama spoil ya. Kalau yang bahan keras dan bahan lunak gitu ya, di sini pembusukan yang termasuk dengan bahan lunak ya atau pembusukan, dan mengerjakan ulang dalam sistem biaya pesanan pekerjaan. Membuat jurnal entry, menghitung memo, sini kerusakan atau ya, kerusakan itu yang tadi ya. Lalu di sini pengerjaan ulang dalam urutan pekerjaan dan biaya. Di situ hitung biaya kerusakan, di sini maksudnya kerusakan nih ya. Ini maksudnya saya sebutkan di sini maksudnya yang barang yang sifatnya lunak. Kan ada dua, yang scrap itu yang sifatnya keras ya. Dan sistem biaya proses dengan biaya rata-rata yang disiapkan laporan biaya produksi saat membusuk. Ya, saat terjadi kerusakan di sini ya. Menyiapkan entry jurnal untuk menghitung kerusakan dalam sistem biaya proses ya. Itu lalu hitung biaya kerusakan dan disiapkan laporan biaya produksi bila perusakan terjadi dalam sistem biaya proses dengan asumsi aliran biaya. Oke, sini quality cost ya. Ini di dalam quality cost itu ada actual ya, actual perform. Jadi barang yang sudah terlihat ya di situ, lalu sudah terus di sini mengarah kepada desain spesifikasinya ya. Barang yang sudah jadi, terus ada desain spesifikasinya, dan di sini adanya kepuasan pelanggan. Jadi kalau seandainya barang yang kita produksi itu sudah jadi, dan pastinya orang akan melihat desainnya bagus apa enggak nih, yang saya produksi sesuai apa enggak sama pesanan saya gitu kan, pesanan kami. Misalkan dia mau bentuk kursi itu berbentuk model love atau bentuk model tangan atau apa, apakah sudah sesuai dengan desain yang mereka pesan itu. Nah, disitulah lihat kepuasan dari pelanggan ya. Dan di sini ada juga performance dari itu ya, dari kualitas tersebut, apakah kualitas tersebut baik atau buruk ya. Sedangkan di sini kualitas desainnya gimana? Apakah sudah memuaskan pelanggan atau belum?
kadang-kadang kan ada cacat sedikit juga, pelanggan juga akan komplain seperti itu ya. Jadi dalam membuat satu produk sebaiknya dilihat kondisi sebelum kita memberikan kepada pelanggan, sebaiknya kita cek dulu di quality control biasanya ya. Itu terjadi di quality control di mana barang akan terlihat baik atau tidak. Kalau seandainya terjadi kerusakan atau sedikit dalam kalau ini misalkan contohnya perusahaan ini deh total buah mungkin ya, total buah ini kalau yang tadi yang pembusukan itu contohnya adalah kalau yang scrap itu barang-barang yang sifatnya keras ya. Kalau yang misalkan total buah, dia sudah mempackage bikin di dalam bentuk sudah ditaruh satu tempat ya. Nah, situ ada beberapa macam berapa banyak buah-buahan yang disiapkan di dalam satu tempat yang siap untuk dijual. Nah, apakah ada di situ barang yang sudah sedikit busuk atau semuanya rata atau gimana? Nah, disitulah letaknya bisa terjadi komplain atas jadi customer satisfied ya, kepuasan dari customer dalam memilih barang. Kalau seandainya itu misalkan ada satu yang busuk, pernah sih saya ngelihat ya, pas dilihat itu ada di tempatnya, taunya pas dibalik tuh busuk kayak gitu. Terus saya mau komplain apa udah sampai di rumah kayak gitu kan nggak mungkin. Nah hal seperti itu tuh sebaiknya setiap unit usaha itu tidak melakukan penipuan ya. Jadi itu sebenarnya kesalahan pada saat internal ya di dalam produksi. Nah, di sini the quality cost-nya, biaya kualitas bukan hanya biaya memperoleh kualitas, tapi juga biaya yang ditimbulkan dari kurangnya kualitas ya. Kualifikasi biaya itu biaya pencegahan ya dari ini ya. Terus biaya penilaian dan biaya kegagalan ya. Kegagalan itu bisa internal dan eksternal tadi ya. Nah ini scrap ya, terus kerusakan. Ini yang scrap tadi yang padat ya, yang barang keras ya. Juga bisa jadi kerusakan di produk-produk yang sifatnya lembut atau gampang membusuk ya. Bisa juga pengerjaan ulang setelah barang itu kita kirim, rupanya ada dari klien ingin atau dari customer ingin merubah bentuk. Sebagian bisa jadi dirubah bentuknya. Misalnya kita kirimkan 100, sementara 50 pieces itu dikembalikan karena ingin merubah bentuk. Dilihat dari kebutuhan dari customer ya. Kalau konsumen atau customer itu membutuhkan bentuk yang berbeda, maka dia akan kirimkan kembali untuk merubah bentuk walaupun dia akan menambah biaya pengerjaannya ya. Nah, itu biasanya itu namanya pengerjaan ulang ya. Nah, di sini ada ya prevention cost atau biaya pencegahan, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kegagalan produk ya. Terus appraisal cost, biaya penilaian, biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi kegagalan suatu produk. Sedangkan failure cost atau biaya kegagalan, biaya yang dikeluarkan saat produk itu gagal ya. Kalau appraisal cost ini biasanya kalau dari pihak jasa biasanya bank ya. Ya, kalau misalkan di dalam pembiayaan ini pinjaman, ya kan, dia mengeluarkan produk pinjaman. Lalu dari pihak bank mengadakan penilaian atau appraisal. Pada saat melakukan penilaian atau appraisal terhadap ininya ya, terhadap nasabahnya, calon nasabahnya misalkan atau sudah jadi nasabahnya ya, dia mengajukan kredit, maka dinyatakan dia tidak mencukupi penilaiannya itu tidak mencukupi untuk sebagai jaminan-jaminan yang disampaikan. Misalkan gini ya, dia ingin membangun suatu pabrik, sementara jaminannya hanya sebuah sertifikat rumah yang nilainya, sementara pabriknya mungkin bisa membangun itu 1, sekian M gitu ya. Sertifikat rumahnya hanya bernilai sampai 500 juta. Itu berarti ada kegagalan di dalam satu
penilaian atau appraisal cost. Tetap aja ya biaya itu akan dikeluarkan ya, namun terjadinya kegagalan atau disetujui apa tidaknya itu bisa saja terjadi dalam suatu produk yang ditawarkan. Seperti itu ya. Kalau itu jasa ya, seperti banknya. Ada juga kegagalan yang terjadi pada saat bank sudah melakukan appraisal, namun secara ini ya, secara dokumen sudah oke, ya kan? Secara dokumen sudah oke. Ini untuk jasa ya. Tapi pada saat dia melakukan eksekusi di dalam lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan di dalam dokumen tersebut. Katakan begini, misalkan luas tanah 500 meter ya atau 5.000 meter lah misalkan gitu ya. Setelah dilakukan pengukuran ulang, rupanya hanya 450 atau kurang. Jadi misalkan jadi 4.800 katakan gitu, itu tetap saja tidak menjadi satu kegagalan dalam penilaian, ya. Karena tidak mungkin kita harus merubah ukuran, ya kan? Tidak mungkin untuk merubah, itu kan prosesnya terlalu lama. Nah, seperti itu yang biasanya dilakukan. Ini pernah terjadi loh ya. Ini pernah terjadi kesalahan dalam pengukuran sehingga malah jadinya pidana. Akhirnya apa? Si notaris itu merubah apa? NJOP, merubah segala macam. Pada saat dilakukan pengukuran ulang dan pertanahan ya, dari bagian pertanahan mengukur, oh ini nggak sesuai dengan ini segala macam, ya akhirnya masuk ke ranah hukum. Nah kayak gitulah, itu bisa saja terjadi macam-macam bentuk ya di sini yang bisa kita sampaikan bahwa kegagalan dalam suatu penilaian itu bisa saja terjadi ya. Nah, bagaimana dengan biaya kegagalan? Biaya yang dikeluarkan saat produk itu gagal. Ya, seperti itu ya. Kemudian total quality management. Untuk bertahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan harus menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Ya, jadi kalau seandainya produk itu tidak bagus di pasaran, sementara kita memberikan nilai yang lebih daripada sewajarnya, maka itu dianggap tidak melakukan quality management yang baik, ya. Jadi seperti itu. Kualitas satu produk, ya, dilihat dari harga daripada produk itu apakah benar-benar memenuhi persyaratan yang terjadi. Persyaratan sudah dilakukan dalam pembuatan satu produk. Makanya di dalam quality control itu sangat mempunyai arti sekali penentuan quality control suatu produk pada saat dia keluar, ya, seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas dalam suatu proses dan aktivitas? Nah, itu termasuk dalam total quality management, ya. Di sini karakteristik total quality management, yaitu tujuan perusahaan untuk semua aktivitas bisnis adalah untuk melayani pelanggannya. Jadi bagaimana pelanggan itu puas dengan adanya pelayanan yang baik untuk aktivitas bisnisnya. Misalkan dengan memberikan uraian produk yang bagus, uraian produk yang berkualitas, itu sudah merupakan suatu aktivitas bisnis yang baik, ya. Nah, ini adalah karakteristik dari total quality management. Manajemen puncak memberikan peran kepemimpinan aktif dalam peningkatan kualitas. Jadi di sini maksudnya board of director ya. Jadi direktur memberikan peran dalam meningkatkan suatu kualitas produk. Ya. Kalau misalkan bosnya nggak ngerti spesifik produk tersebut, dia hanya didudukan sebagai seorang direktur, ya wassalam aja ya. Produk yang berikutnya nggak akan mungkin dengan ya dia karena anaknya punya perusahaan, tapi dia sendiri tidak paham dengan kualitas dari produk, maka akan di bawahnya dia akan melakukan pekerjaan yang sangat
tidak baik gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dikontrol oleh pimpinan ya. Semua di sini ada juga semua karyawan secara aktif terlibat dalam peningkatan kualitas ya. Jadi mungkin Anda sudah belajar manajemen ya semester kemarin bahwa bagaimana meningkatkan suatu kualitas seorang karyawan itu harus mempunyai sense of belonging dirinya dia sendiri, bahwa perusahaan ini adalah sama dengan perusahaan yang milik saya. Jadi merasa bahwa saya harus bekerja baik dan saya harus membuat hasil tujuan dari organisasi ini baik untuk mendapatkan produksi yang lebih baik. Seperti itu ya. Itu adalah salah satu karakteristik dari manajemen juga kan di semester lalu ya. Terus perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah kualitas, mengembangkan solusi dan menempatkan sasaran peningkatan kualitas ya. Jadi di sini untuk mengidentifikasi suatu masalah kualitas ya, ada satunya misalnya terjadi suatu kerusakan atau terjadi kesalahan produk, itu harus segera ada solusinya. Menetapkan peningkatan sasaran produksinya apa? Pertama adalah kita harus segera mengganti nilai produksi ya, menggantikan produksinya dengan kualitas yang lebih baik, lalu meningkatkan kualitas dari produksi yang dihasilkan secara keseluruhan ya di sini ya. Nah, itu sama juga, jadi itu termasuk karakteristiknya ya. Perusahaan menempatkan nilai tinggi pada karyawan dan memberikan pelatihan berkelanjutan serta mengakun atas pencapaiannya. Oh ya, jadi begini, kalau seandainya seorang karyawan tidak banyak diberikan pelatihan atau katakanlah mereka biasanya kan ada seminar, ada karakter building bisa diberikan juga ya, atau juga misalkan ada produk-produk baru maka mereka diberikan training ya, training dalam hal peningkatan produksi. Nah itu perlu sekali. Untuk apa? Supaya tahun ini mempunyai pengetahuan yang lebih dan peningkatan daya disampaikan bahwa daya saing kita di luar tuh cukup pesat sekali ya. Jadi misalkan produk katakan produk ini saja lah, nggak usah jauh-jauh lah, produk media ini ya, kayak Burst Media, IndiHome, ada lagi nanti XL, itu kan daya saingnya tinggi sekali ya kan. Jadi di mana MNC segala macam itu juga mempunyai daya saing antara satu produk provider satu dengan provider lainnya. Mereka masing-masing saling berebut untuk mendapatkan customer atau mendapatkan klien gitu ya. Jadi kalau seandainya mereka tidak meningkatkan suatu kualitas sinyal yang baik, tidak meningkatkan suatu produk pelayanan dengan mendapatkan misalkan 300.000 dapat ini TV kabel itu ini segala macam ya. Ada juga sekarang baru ya Disney film apa Disney apalah gitu ya. Disney Plus segala macam. Nah, itu tidak dimiliki oleh provider A misalnya, dia akan kita akan beralih ke pelanggan akan beralih ke provider yang B seperti itu. Jadi harus lebih meningkatkan kualitas, juga memberikan pelatihan kepada setiap karyawan atau bagian marketing, atau juga bagian marketing juga bagian lapangan seperti itu ya, teknisi juga harus diberikan pelatihan supaya dia lebih paham dengan adanya produk baru yang bersaing di antara masing-masing provider. Itu contoh-contoh jasa misalkan ya. Itu pun juga mempunyai sistem yang berkelanjutan terus saja ya. Memaintain klien, pertama memaintain klien, yang kedua adalah memaintain karyawan kita supaya dia juga nggak beralih kepada yang lain, pindah kerjaan gitu ya, karena misalkan di sana gajinya lebih besar. Nah, tidak bisa begitu. Makanya di sini setiap perusahaan, unit usaha harus mempunyai kualitas nilai yang tinggi dalam mengapresiasikan atau memberikan gaji yang bisa sesuai dengan apa yang dia capai, seperti itu. Adanya bonus dan sebagainya lah itu. Jadi harus mempunyai akun tersendiri untuk setiap karyawannya untuk pencapaian suatu hasil gitu ya.
Di marketing biasanya hasilnya berapa, dia udah dapat hari ini berapa pelanggan dia dapatnya gitu kan. Misalkan dapat 1 bulan lah, nggak mungkin 1 hari ya. 1 bulan itu misalkan sampai di atas 10, maka dia harus mendapatkan bonus apa gitu. Gaji mungkin tetap ya. Tapi yang kita berikan adalah bonus-bonus yang sifatnya akan merangsang dirinya dia untuk mencari pelanggan yang lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Itu karakteristik, salah satu karakteristik dalam total quality management ya. Bagaimana mengukur dan melaporkan biaya kualitas? Di sini sebagian besar dari berbagai jenis biaya kegagalan produk dapat diukur dan dilaporkan setiap periode. Jadi kita mengukur dengan pembiayaan di setiap periode ya. Biaya kegagalan dapat dilacak, dilaporkan setiap saat pada pusat biaya ya. Ini manajemen puncak tidak boleh mencoba menggunakan informasi biaya yang rinci untuk memberikan tugas atas kegagalan ini. Terus manajemen puncak harus secara aktif berpartisipasi dalam tim kualitas. Ini sudah pasti nih. Aktif ini sampai dengan manajer ya, manajer sektor ya. Setiap itu kan ada sektornya masing-masing nih ya. Misalkan tadi kayak provider sektor di bagian Jakarta Selatan misalnya siapa gitu, bagian Banten siapa. Nah itu harus aktif melihat apa sih kendala yang terjadi di lapangan ya. Apakah tim ini sudah bekerja dengan maksimal dalam pelayanan kepada customer ya, kepada klien ya, pada pelanggan? Bisa jadi gitu kan, itu bisa saja pelayanannya tidak, tahu-tahu dia ketok rumah aja, tok tok tok, Pak mau pasang IndiHome nggak Pak mau ini Pak gini gitu, kan nggak begitu juga caranya kan. Dia memperkenalkan diri, dia juga memperkenalkan kita dari IndiHome ada, jangan langsung Pak mau bayar nggak Pak, ini segini nggak mungkin kayak seperti itu kan. Ini loh fasilitas yang kita miliki adalah ini seperti ini gitu. Ini beda loh Pak sama yang produk lain adalah seperti ini gitu. Kayak seperti gitulah kita memberikan menyampaikan isi produk kita, kualitas kita yang begitu bagus kepada pelanggan, baru ketertarikan mereka nanti, antusias mereka akan kelihatan nanti tertarik apa enggak ya gitu. Kayaknya lebih oke nih daripada saya pakai first media, katakan seperti gitu ya. Nah, itu keterkaitan antara manajemen puncak dengan tim. Memang itu harus sinergi ya kedua ini ya. Jadi kalau tidak ada kesinergian maka itu tidak akan ini ya, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu di situ juga akan terlihat berapa besar biaya yang akan dikeluarkan dari setiap pengerjaan dalam tim, gitu kan. Itu pengerjaan di bidang marketing, dia sudah melakukan berapa tinjauan gitu kan. Berapa tinjau itu kan ada cost-nya, ninjau sini ke sini gitu kan. Berapa pelanggan, berapa tinjauan yang sudah dia lakukan sehingga bisa mengukur biaya-biaya yang akan terjadi nanti ya. Di sini akuntansi kerugian produksi. Nah ini ya, contohnya accounting for scrap in job order cost system. Ya, di sini pengarsipan atau hiasan yang maksudnya pengarsipan di sini yang tersisa setelah bahan diproses ya. Lalu di sini bahan yang rusak yang tidak dapat digunakan dikembalikan ke vendor ya. Di sini pengarsipan data ya, maksudnya yang tersisa setelah bahan diproses ini ada ya. Lalu di sini bahan rusak yang tidak dapat digunakan atau dikembalikan ke vendor. Itu berapa? Ya kan? Berapa jumlahnya ya? Jadi data yang tersisa dengan bahan yang diproses ada berapa, lalu bahan yang rusak yang tidak dapat dikembalikan atau dikembalikan ke vendor itu berapa. Lalu yang terakhir adalah komponen rusak akibat kegagalan karyawan atau mesin. Jadi di sini analisanya atau perhitungannya untuk scrap ya, yaitu dengan tahapan ini dulu ya, dengan tahapan-tahapan ini ya. Jadi apakah yang terakhir, apakah ini disebabkan oleh kerusakan dari karyawan ataukah dari mesin? Itu akan kita lihat nanti ya. Nah di sini alurnya adalah apabila laku terjual nih ya kerusakan scrap dicatat dengan other income ya.
Kalau misalnya di dalam kerusakan, barang-barang kerusakan itu bisa kita jual kembali, artinya itu ada pendapatan lain-lain di dalam perusahaan, ya, apabila laku terjual ya. Lalu kalau dicatat sebagai mengurangi cost of goods sold, ya, bisa juga begitu. Lalu bisa juga dicatat sebagai pengurangan factory overhead control dan dicatat sebagai pengurangan WIP, ya, inventory process ya. Lalu di sini ada ilustrasinya ya. Ilustrasinya yaitu ilustrasi untuk scrap ini ya. Bentar ya. Ini saya goyang ya. Bentar saya ada. Izin sebentar ya, Ibu baca ini dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, di sini diasumsikan bahwa perusahaan manufacturing Woodco ya mengumpulkan potongan kayu dari toko, menjual scrap berkualitas ke pabrik kertas terdekat. Scrap sale periodenya yaitu per periode 500 US dollar. Maka di sini jurnalnya adalah ya, alternatif penjurnalannya adalah cash karena kita terima cash ya. Lalu di sini scrap sales, penjualan scrap atau other income. Sebentar. Ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Lalu bisa juga kita menjurnal cash, account receivable pada cost of goods sold 500. Oke. Sedangkan di alternatif lain seperti yang tadi ya, di sini kan ada beberapa, ini pencatatan ya, bisa dilakukan dengan other income, dengan cost of goods sold, bisa juga factory overhead. Nah, di sini factory overhead ya, di sini ada di cash pada factory overhead 500 US dollar. Bisa juga dengan work in progress ya, cash pada work in progress 500 US dollar. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa sudah paham? Sampai kayaknya ini nggak terlalu susah ya. Masih bisa dipahami ya. Fendi? Fendi ada yang ingin ditanyakan, Fendi? Enggak, Bu. Sudah cukup paham ya? Kayak gini kayaknya gampang ya. Gampang nanti ya. Masih gampang-gampang aja, ya kan? Semoga berikutnya juga gampang ya. Berikutnya adalah nih, accounting dengan scrap in job order cost system. Ini barang-barang yang sifatnya spoiled goods atau barang yang rusak tapi bentuknya tuh, kalau scrap kan bentuknya keras ya. Kalau spoiled itu bisa barang itu bisa busuk, bisa sifatnya ini loh, sifatnya tidak keras lah gitu ya. Nah, di sini barang rusak tidak dapat diperbaiki karena tidak ekonomis untuk dijual. Ya kan, tidak mungkin kan untuk menjual barang yang sudah membusuk misalkan seperti itu ya. Lalu kerusakan bisa disebabkan oleh tindakan pelanggan, misalkan dicoel-coel, ditusuk-tusuk, akhirnya rusak, kasihan banget ya itu. Itu suka tuh, pernah sih, saya tuh pernah loh ngelihat di supermarket tuh ya. Ini ada udah di package gitu, udah di packaging gitu, maksudnya udah dibentuk cakep-cakep begitu, anak kecil tuh main tusuk-tusuk aja. Saya kadang-kadang Pak, jangan ditusukin, kasihan terbusuk itu, kasihan yang punya dagangan. Saya bilang ditusuk-tusuk ayo enak nih, lembut gitu kan. Kalau misalnya tomat atau anggur itu kan enak banget tuh main-mainan anak-anak gitu ya. Tusuk-tusuk itu kan udah busuk tuh nanti jadinya. Nah itu termasuk, makanya di dalam spoiled good itu termasuk barang yang lembut lah gitu. Jadi kategori barang-barang lembut yang bisa
berakibat pada kebusukan nilai. Jadi tidak bisa kerusakan disebabkan tidak oleh tindakan pelanggan, ya. Nah, secara ekonomis ini tidak bisa tidak bisa diinikan lagi, wong sudah busuk gimana ya. Jadinya kan dia harus mengambil lagi dan menguraikan kembali, menata kembali barang-barang itu seperti baik, ya, kembali seperti semula. Nah, kadang-kadang kan supermarket suka gitu tuh, diambilin tuh barang-barangnya udah kayak itu, ditata lagi gitu. Tapi pada saat satu harian kan nggak mungkin kan bagian itunya melihat mendeteksi sekian banyak barang, ya, banyak sekali. Nah, ini kemudian kerusakan disebabkan oleh kegagalan internal. Ya, kegagalan internal artinya dalam display, dalam memberikan display, contohnya ini ya, contohnya tadi supermarket tadi, dalam memberikan display ke tempat tersebut tidak bagus gitu ya. Jadi ada yang kurang baik dimasukkan juga gitu ya. Misalkan kacang-kacang yang sudah busuk ditaruh di bawah gitu. Itu namanya kebohongan. Iya kan, kebohongan gitu kan. Ada misalnya, kamu pernah lihat nggak sih buncis ya? Buncis aku lihatnya di depannya tuh cakep banget, pas kita sampai di rumah sih, waduh, taunya ada yang busuk-busuk banyak di bawah gitu. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Pernah tuh saya, karena saya ibu-ibu ya, belanjanya kayak gituan gitu. Iya. Itu salah satu good in GOC system. Kerusakan disebabkan oleh pelanggan. Ini tidak boleh dianggap sebagai biaya kualitas, ya. Sebagai catatan, inventaris barang yang rusak saja, ya. Jadi dimasukkan dalam inventaris barang yang rusak. Sedangkan kerusakan disebabkan oleh kegagalan internal, ya. Ya karena nggak mungkin juga kita minta ganti sama pelanggan, ya kan. Soalnya pelanggannya udah nggak ada pada saat di situ kan, kalau udah rusak aja gitu. Nah, ini kerusakan disebabkan oleh kegagalan internal, biaya barang rusak yang tidak tercukup harus dibebankan ke kontrol overhead. Nah, satu lagi, jika biaya pembusukan atau biaya kerusakan di sini ya maksudnya, ini saya hanya mengkategorikan antara scrap dengan spoil tadi ya. Jika biaya kerusakan cukup besar untuk untuk mendistorsi biaya produksi yang dilaporkan, itu harus dilaporkan secara terpisah sebagai kerugian pada pelaporan rugi laba. Ini ada contoh ya. Contoh soal ya. Diasumsikan Plastico Incorporation, yaitu sebuah perusahaan plastik ya, pabrik plastik. Dia membuat 1000 unit plastik, kursi plastik yang diinikan ya, diberikan atau diberikan ya kepada PT Pizza King ini ya, dengan nomor jobnya 876 ya. Setelah 100 plastik tersebut terjual ya, selesai dibuat, pelanggan si pizza ini mengubah spesifikasi desain ya. 100 kursi ya tidak dapat digunakan oleh pelanggan dan dapat diperbaiki ya dengan kondisi dapat diterima ya, kondisi yang dapat diterima. Tapi si Plastico ini ya menjual 100 unit kursi tersebut ya yang tidak dapat digunakan. Maka untuk berikutnya kedua kalinya seharga 10 US dollar dengan total 1000 ya. Jadi ini dijual nih ya, yang nggak bisa dipakai ini ya, mungkin kalau si Dina nggak bisa pakai, bisa jadi dijual ke tempat lain, bisa menggunakan ya kan, seperti itu. Nah, ini artinya yang bisa dijual. Ini total dari biaya ya. Total biaya untuk kode 786 adalah raw material atau material 22.000 US dollar, direct labor ya. Factory overhead-nya, ini datanya dia ya,
sebesar ini, lalu total job cost-nya adalah 38.500. Maka kita membuat jurnalnya adalah ya cost of a goods sold, ya, spoiled goods inventory 1.000, cost of a goods sold-nya 37.500, maka sini pada work in progress-nya 38.500. Ya. Nah, ini pabrik ya, pabrik plastik itu biasanya ya, biasanya menjual barangnya tersebut 150% ya. Untuk job nomor pekerjaan nomor 876 ya, ditagihkan ke pizza operation sebesar ini. Ya. Dengan job entry maka kita bisa menjurnal cash ya. Cash karena kita menerima uangnya 56.250 US dollar pada sales penjualannya 56.250 ya. Nah, ini ketika dijual ya, ini cash pada bisa barang yang rusak tadi ya. Spoil good inventory 1.000 pada kerusakan tadi ya, sini ya. Yang barang kerusakan tadi. Jadi yang pertama adalah nilainya yang terjual, tapi kita harus mengeluarkan karena ini barang sudah dijual ya, bisa terjual ya barangnya, maka kita harus keluarkan dari T account yang di spoil good inventory ya, sehingga dia akan kosong di T account yang tadinya debit sekarang kredit. Oke. Nah, ini diasumsikan lagi nih. Diasumsikan, aduh, maaf. Ini karena bahasa Inggris sih ya, jadi kita agak-agak jadi kebule-bulean gitu. Siapa yang mau mewakili mengartikan ini? Silakan. Aduh, di sini siapa sih yang jago bahasa Inggris? Ica, coba Cak. Ada yang bisa jago bahasa Inggris nggak? Silakan. Ica mau? Apa siapa? Saya. Siapa saja boleh. Dari siapa saja boleh, silakan kalau mau. Atau ibu juga nih. Nanti ibu kejagoan lagi. Ibu kayaknya gimana gitu ya. Padahal ibu sendiri juga bahasa Inggrisnya masih berpikir, ini apa ya artinya gitu. Coba, ayo siapa yang mau? Siapa yang nomor 1 siapa sih? Siapa ya? Aku lupa deh. Hah? Almira ya? Almira kayaknya jago nih. Kalau buat PR betul melulu soalnya. Mana Almira? Ya, Bu. Ayo, come on Almira, Dina. Kita bahasa Inggris nih Almira nih, ceritanya nih. Ayo Almira, coba kamu baca dengan spelling bahasa Indonesia. Tadi kan Ibu udah tuh, sekarang kamu dong gantian. Ini aku catat nih Almira. Mau nggak Almira? Ya, Bu. Jangan Ibu juga dong, gantian kamu. Ya, Bu. Diasumsikan bahwa Ya, kamu suaranya kecil banget sih. jelas gak, Bu? Kecil. Coba ada yang dengar Almira? Tunjuk tangan. Kurang gede Almira. Nah, Ibu maksimal segini deh, Bu. Apa memang kamu kecil suaranya? Nggak ada headset soalnya. Yang lain aja deh, Bu. Iya, Bu, soalnya maksimal. Siapa yang besar suaranya? Ya sudah ya. Sini kalau misalkan suaranya pada kecil nih, aduh pada imut-imut semua nih suaranya ya. Diasumsikan ya, fakta yang sama dari ini menghalangi nih. Dari ilustrasi tersebut di atas ya. 100 kursi ya, 100 kursi rusak disebabkan cacat dari cetakan plastiknya ya. Coba kalau ada yang salah tolong betulin ya. Benar nggak nih Ibu nih mengartikan. Dalam hal ini karena Ibu bukan lulusan Oxford University nih. Jadi
Kalian mesti koreksi kalau Ibu salah nih ya. Tolong dikoreksi ya. Nanti langsung aja Bu. Ini bukan artinya bukan cetakan, misalnya artinya apa gitu ya. Ya. Dalam hal ini, setiap kursi berharga 35 US dollar. Untuk produksi 38.500 dibagi dengan 1.100 kursi. Oleh karena itu, ya, total biaya unit yang rusak adalah 3.500 US dollar. Jadi di sini 35.000 US dikalikan dengan 100 kursi. Sampai sini mengerti ya? Paham ya? Case-nya ya? Ada yang nggak paham nggak nih case-nya? Paham semua ya? Oke. Perhatikan kalau Ibu ada kesalahan dalam pengucapan arti. Karena kursi dapat dijual ya, karena kerusakan kursi tersebut kita dapat jual 1.000 US dollar dengan barang yang rusak ya, yang belum dapat dipulihkan ya, dalam jumlah 2.500 US dollar ya. Biaya kursi ya 1.000 US dollar yang dikirimkan ke Pizza King adalah 35.000 US ya. Artinya di sini 35 kali 1.000 unit ya. Dan harga jual untuk pekerjaan tersebut adalah 52.500 US. Jadi di sini pekerjaannya adalah ya 52.500 ini terdiri dari 35.000 biaya pengerjaan dikali 150% ya. Oke. Bagaimana jurnalnya ya? Jurnalnya adalah spoil good inventory, inventory overhead control ya, cost of goods sold ya, terus pada work in progress. Nilainya ya 1.000, 2.500, 35.000. Sedangkan work in mute dulu aja ya, Cak ya. Oh iya, Bu, boleh.
Ya, tadi kita sampai sini ya, Cak ya. Oke. Lumayan ngisi-ngisi perut dikit ya. Jadi ini tadi udah paham ya mengenai barang rusak yang bisa dijual ya. Tadi ya menurut keterangan yang tadi factory overhead control, cost of goods sold pada work in progress ya. Makanya terus kita menerima uang sejumlah 52.500. Oke. Kita lanjutkan. Ini barang yang dijual pada saat rekondisi ya. Jadi barang yang sudah dilakukan perbaikan ya. Proses perbaikan barang yang sudah jadi. Jadi misalkan satu barang yang sudah dijual, misalkan gini ya, pesawat deh ya, pesawat ini udah kejual ya, maksudnya udah jadi, tapi rupa-rupanya dia mau model baling-baling kayak flamingo gitu, bisa boleh dong ya, namanya juga pelanggan, Pak saya nggak mau nih, pesawat ini baling-balingnya biasa aja kayak begitu, saya mau kayak flamingo gitu loh, ke atas gitu. Bisa boleh-boleh aja gitu, asal dia mau bayar ininya apa. Nah ini merupakan proses perbaikan barang yang cacat, bisa dikatakan barang cacat, tapi bisa perubahan juga. Artinya cacat dari sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan, ya. Jadi bisa saja yang tadi dia pengen flamingo, taunya dia cuma sedikit doang flamingonya, itu tidak mau pelanggan, jadi bisa disuruh rework, mengerjakan kembali ya. Nah, ini pengerjaan ulang dapat diakibatkan oleh tindakan pelanggan yang tadi ya, keinginan yang berubah, dia tiba-tiba ingin berubah, atau kegagalan dalam internal. Tahu-tahu dia gagal dalam membuat proses pengerjaan tersebut, sehingga dikerjakan ulang ya. Nah, ini perlakuan akuntansi biaya pengerjaan ulang tergantung pada penyebab pengerjaan ulangnya. Ya, tadi sebabnya karena apa? Karena pelanggan atau karena internal pabrik yang tidak memperhatikan quotation, permohonan dari pelanggan kita. Misalkan dia tadi pengen sayap yang seperti itu, tahu-tahu dia bikinnya sayap capung, ya kan? Ya, jadinya kan dia juga nggak puas, nggak satisfied kan? Sayap capung kan cuma segitu doang, dari sini ke situ saja kan, misalkan gitu ya. Dari Jakarta sampai ini doang, Bekasi aja. Kalau mungkin saya flamingo bisa sampai ke sana Amerika, Australia mungkin gitu ya. Ya itulah gambarannya seperti itu. Jadi bisa jadi terjadi karena kegagalan satu produk tidak sesuai dengan spesifikasinya atau karena kegagalan dalam pembuatan teknisnya ya, secara teknis. Oke. Kita di sini melihat bahwa accounting for rework in GOC system merupakan pengerjaan ulang disebabkan oleh pelanggan. Biaya pengerjaan ulang termasuk dalam bahan penggajian dan biaya overhead dibebankan ke pekerja. Ya. Pengerjaan ulang disebabkan oleh kegagalan internal, biaya pengerjaan ulang, ya, atau bahan penggajian dan overhead harus dibebankan pada kontrol overhead pabrik, kontrol overhead pabrik ya di sini. Bagaimana ilustrasinya? Di dalam membuat jurnal ilustrasi, pengerjaan ulang disebabkan oleh pelanggan, yaitu work in progress debit pada material, terus payroll, ini applied factory overhead, ya. Materialnya sebesar 8.000, payrollnya 1.000, applied factory overhead-nya 4.000. Nah, ilustrasi untuk pengerjaan ulang disebabkan oleh kegagalan internal, yaitu debitnya factory overhead control 13.000 US dollar pada material 8.000 US dollar, payroll 1.000 US dollar, dan applied factory overhead 4.000 US dollar. Ya. Nah, ini ada contoh
pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan ya. Contohnya untuk diilustrasikan bahwa Heavy Load pabrik Heavy Load Incorporation memproduksi 2.000 trailer dengan desain khusus berdasarkan pesanan nomor 901. Untuk memenuhi permintaan desain pelanggan, Hold in Rental, ini pelanggannya Hold in Rental, yang namanya susah belibet banget ya, Corporation, biaya yang dibebankan pesanan dengan nomor kode ya, kode pesanannya 901 adalah material atau bahan baku sebanyak 100.000 US dollar, terus tenaga kerjanya 20.000 US dollar, overhead dibebankan 40 US dollar per jam tenaga kerja langsung, berarti 80.000. Ini keterangannya dia ya. Jadi total biaya yang dibebankan pesanan 901 200.000 US dollar. Nah, ini sebelum trailer dikirim ya, kirim ke pelanggan, pelanggan memutuskan bahwa trailer tersebut membutuhkan persuspensi yang lebih berat daripada yang telah dispesifikasikan dalam pesanannya. Ini karena berarti itu kegagalan, maksudnya pengerjaan kembali oleh pelanggan ya artinya ya. Berarti kan kesalahan bukan di internal. Ini karena dia minta suspensinya yang lebih berat nih, nggak tahu deh buat ngangkut apa. Karena beberapa penyewa diperkirakan akan menggunakan trailer tersebut untuk menarik beban berat sepanjang dataran kasar. Oh ya, jadi dia mungkin dari itu ya off-road gitu ya, yang jalannya berliku-liku dan nggak ada aspalnya gitu, banyak berbatuan. Nah, sebagai akibatnya biaya pengerjaan ditambah dalam kode 901 ini adalah bahan baku ya 8.000 ya, tenaga kerja 1.000 ya US dollar, overhead dibebankan 40.000 per jam dikali 100 jam. Ya. Ini data yang akan diberikan pada si itu ya pabrikasinya. Jadi jumlahnya total biaya pengerjaan kembali ditambah kepesanan adalah 13.000 US dollar ya. Mengenai ini udah pada ngerti ya ininya ya, pemahaman tentang soal ini ya. Kita sebenarnya memahami soal dulu sih sebenarnya ya. Nah, di sini ayat jurnal yang mencatat biaya pengerjaan kembali. Ini maaf ya, tadi makanya ada soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris biar biar Anda bisa lebih paham memahami. Tapi saya rasa Anda lebih jago lah dalam bahasa Inggris. Udah distansi ya. Pastinya bahasa Inggrisnya di atas rata-rata. Ya, ayat jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali pesanan 901 adalah ya, barang dalam proses 13.000 pada bahan baku ya 8.000 pada beban gaji ya 1.000 pada biaya overhead pabrik yang dibebankan atau biaya overhead pabrik yang dibebankan atau biaya overhead pabrik ya, overhead pabrik tadi ya, karena dia ada penambahan tadi ya 4.000. Dari mana angka-angka itu? Dari sini ya, semuanya ya itu ya. Nah ini 13.000-nya ya. Nah di sini, oke, udah pahamnya sampai sini ya. Ibu pelan-pelan biar paham semua. Di sini total biaya pesanan sekarang menjadi 213.000 US. Diasumsikan heavy load fabricator menagih harga jual pesanan dengan memarkup sebesar 50% atas biaya. Maka pesanan dijual senilai 150% dari 213.000. Jadi sebesar 319.500 dari 213.000 dikali 150. Jadi
319.500. Saat pesanan dikirim ke pelanggan, maka ayat jurnalnya ya, harga pokok penjualan ya pada barang dalam proses. Lalu piutang usaha ya pada penjualan. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi tadi tuh ya. Lalu di sini pengerjaan kembali yang disebabkan oleh kegagalan internal. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal, biaya pengerjaan kembali sebaiknya dibebankan kembali ke pengendali overhead pabrik ya, overhead control tadi ya, dengan secara periodik dilaporkan ke manajemen. Jadi kalau seandainya terjadi kegagalan internal, langsung buru-buru lapor ke manajemen karena bukannya apa-apa. Dia harus membuat satu penambahan produksi, ya kan? Penambahan biaya lagi kan? Karena kegagalan itu ada di kita. Berarti kita akan mengalami satu kerugian dari satu produk misalkan gitu ya. Asumsi fakta dan angka sama dengan contoh yang tadi ya, heavy load fabricator, kecuali bahwa alasan atas pengerjaan kembali adalah karena karyawan produksi meminta per yang salah ketika teror dirakit. Ya. Asumsi biaya pekerjaan kembali adalah sama dengan contoh sebelumnya. Namun di sini ayat yang akan untuk mencatat pengerjaan kembali adalah ya berikutnya ya. Kita lihat pengendalian overhead 13.000. Di sini pada bahan baku 8.000 ya, lalu beban gaji 1.000 ya. Dan overhead pabrik dibebankan 4.000. Karena biaya pengerjaan kembali dibebankan ke overhead pabrik, total biaya pesanan di kode 901 senilai 12.000 US dollar tidak ditambah dan harga jual sebesar 150.000 dari 200.000 adalah sebesar 300 ya. Saat pesanan dikirimkan pelanggan, ayat jurnalnya adalah ini. Harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan 200.000 pada barang proses, barang dalam proses ya. Piutang usaha karena dia menjualnya dengan secara kredit pada penjualan. Di sini sampai batas tertentu di mana pekerjaan kembali karena kegagalan internal dapat diprediksikan tetapi tidak dapat dihilangkan. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sebaiknya dinaikkan untuk memasukkan biaya pengerjaan kembali. Pendekatan ini menyebabkan pembebanan sejumlah estimasi biaya pengerjaan kembali terhadap produk. Oke, ya. Nah di sini ini sebenarnya yang tadi ya. Ini cuman ringkasan saja. Accounting for production losses in process cost system, yaitu kalau scrap ya, penjualan scrap, pendapatan lain-lain, harga pokok penjualan. Lalu di sini pengendalian overhead, ini item-itemnya ya. Atau work in progress harus dikreditkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan scrap. Rework, pengerjaan kembali ya, biasanya biaya pengerjaan ulang harus dibebankan ke kontrol overhead daripada pekerjaan dalam proses. Karena pengerjaan ulang dalam sistem biaya proses biasanya hasil dari kegagalan internal daripada persyaratan pelanggan. Ya, ini pengerjaan kembali ini ya. Sedangkan spoil yaitu sifat barang rusak karena konseptual sama, kedua sistem perhitungannya sangat berbeda. Ya. Oke, di sini Ibu sebenarnya ada soal ya. Kita latihan soal kali ya. Tapi latihan soal ini cuman untuk sistem pengerjaan, ya. Saya tunggu, kita stop dulu. Dari sini ada yang ditanyakan?
Atau kita mau jam berapa sih? Kita selesai jam berapa sih, Cak? Jam 10, Bu. Jam 10 ya. Tapi saya minta waktu untuk itu ya, biasa tulis-tulis laporan. Saya ada soal ini, tapi dalam bahasa Indonesia. Nggak apa-apa ya. Nanti karena kita wilayahnya Indonesia. Tapi saya minta Anda mentranslatekan ke bahasa Inggris. Coba kita coba ya. Bukan soalnya ya, jawabannya maksudnya. Kalau soalnya mungkin nggak perlu jawabannya. Ini ada soal, tunggu deh, kita kerjakan. Ini sih kerjain sama-sama. Saya hari ini nggak bikin itu ya, nggak bikin apa? Mana tadi itu? Ini dia. Oh, saya ini aja deh. Sorry. Saya di WhatsApp aja ya. Gimana caranya? Saya belum ini lagi. Belum share secara internal dulu tadi. Studi kasus biaya proses sih ini ya. Unit ini nilai ekuivalen ya. Untuk menentukan nilai ekuivalen, unit ekuivalen berarti unit yang seharga umumnya dalam sistem biaya proses, dan dengan persamaan ini ya, unit persediaan awal ditambah unit proses masuk sama dengan proses persediaan akhir ya. Ini dalam bentuk perkiraan proses disusun sebagai berikut ini. Ini contoh-contoh ya. Ini apa maksudnya ininya rumusnya ya. Nah, ini saya mau share dulu sebenarnya. Gimana caranya? Gimana ya, Cak ya? Bisa nggak, Cak? Bisa kali ya? Tunggu. Bisa. Aku caranya. Gimana? Ada yang pinter nggak nih? Stop share dulu deh. Stop share dulu. Terus saya buka WhatsApp di web aja, Bu. WhatsApp, Dev. Gimana dong? WhatsApp di web. Oh iya, aku sudah punya WhatsApp webnya. Sebentar. Nah, langsung kirim aja, Bu. Oke, ini. Mana tadi kamu? Oh, ini dia. Kirim. Ini ya. Terima. Dia lagi muter gitu. Pusing-pusing dulu. Orang Malaysia ngomongnya pusing. Ada nanti di sini Anda ngerjakan boleh pakai bahasa Indonesia. Bisa nggak sih? Bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Coba deh, kalau dalam bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Ini udah ya, kayaknya udah terima ya. Di sini saya udah nggak pusing-pusing soalnya. Dia udah standby. Lalu saya akan kira-kira jawabannya adalah ini soalnya. Sekarang studi kasus. Ayo kita kerjakan bersama.
Ya, ini ya. Diminta berdasarkan data yang diberikan di atas, susunan laporan harga HPP ya, harga pokok produksi Departemen A dan Departemen B selama Desember 2017. Catatannya yang A, tidak ada persediaan produk dalam proses pada awal periode. Ya. Lalu tidak ada, yang B, tidak ada produk yang hilang atau rusak atau cacat selama dalam proses. Lalu perubahan hanya memproduksi satu, maksudnya dia hanya memproduksi satu produk saja. Ya. Dicoba dulu untuk menghitung HPP ya. Gak apa-apa ditulis coret-coretan, siapa yang bisa mengerjakan silahkan. Lebih dulu gak apa-apa. Nanti ada materi yang akan Ibu share tentang Vivo dan LIFO, tapi belum sempat saya bikin nih. Nanti saya buatkan. Beserta contoh-contoh soalnya. Tapi saya masukkan di dalam, maksudnya saya share ke WA group aja ya, nggak usah share ke LMS itu, untuk penambahan materi. Nggak mesti di jam di waktu misalkan kita minggu depan hari Selasa ya Cak ya? Iya Bu. Benar. Ya Selasa ya, pagi juga kayak gini ya? Pagi Bu, jam 7.30. Ya. Oke. Jadi Ibu bisa gambarkan ya di sini untuk menentukan harga laporan harga pokok produksi untuk Departemen A atau barang A ya. Laporan produksinya ini ya. Laporan produksinya terdiri dari jumlah produksi dimasukkan dalam proses. Jumlahnya adalah tadi berapa? 12 kilo ya. 1.200 kilogram ya. 1.200 kilogram. Ya, dikerjakan dulu ya. Nanti kita bahas atau nanti Ibu itu kan lembar di jawabannya. Ini berarti Ibu sembari ngobrol nggak apa-apa ya. Jumlah produksi selesai untuk Departemen B itu kan ada 800 kilogram ya. Di situ ditambah dengan jumlah dalam proses. Atau di sini ada tingkat penyelesaiannya bahan baku dan penolong 100%, tenaga kerja langsung atau BOP dan masing-masing 50%. Jumlahnya 400 kg. Itu dijumlah 800 kg ditambah 400 kg. Jumlahnya adalah 1.200 kg. Ya, itu untuk laporan produksinya. Sedangkan biaya yang dibebankan dalam produksi A, ya dari contoh tadi ya, ini bahan bakunya, tunggu Ibu lihat contohnya. Bahan bakunya berapa ini? Ini bahan baku ya, bahan bakunya 45.000 ya, 45.000 per kilogramnya 37,5 rupiah ya.
Sehingga ekuivalennya 800 ditambah 4.000 dikali 100%, sehingga dapatnya 1.200. Untuk menghitung ekuivalen, ya, 800 ditambah 400 dikali 100%, 1.200 ya. Itu ekuivalennya. Sedangkan di sini per kilonya tadi ya, totalnya dari antara biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, maka jumlah biaya produksi untuk departemen A atau barang A totalnya 45.000 ditambah 27.600 ditambah 42.500 dan ditambah 52.750. Totalnya 167.850. Ya. Untuk per kilonya ya. Ini iya, betul ya. Ya. Untuk per kilogramnya itu dari 37.000 ya, untuk bahan penolong 37,5 rupiah, bahan penolongnya 23 rupiah, sedangkan biaya tenaga langsungnya 42,5 dan biaya overhead pabriknya 52,75. Sehingga totalnya total dari biaya produksi departemen A totalnya ya per kilogramnya adalah 155,75. Ya. Menghitung biaya produksi ini ya apa tuh jawabannya ya. Harga pokok produksi yang ditransfer ke departemen B ini untuk ke departemen B adalah 800 kg A 155,75 dikali ya jadinya jumlahnya adalah 124.600 ya. Harga pokok produksi per dalam proses akhir Desember sebanyak 400 kg yaitu ya 15.000. Jadi 400 dikali 37 yang tadi ya bahan bakunya itu 37,5, bahan baku 15.000, biaya bahan penolong 400 ya, 400 kg itu dikali 23 ya, dari bahan penolong tadi ya yang sudah kita sesuai dengan soal. Terus biaya tenaga kerja langsung 200 dikali 42,5. Sedangkan biaya overhead 200 dikali 52,75. Oke ya. Oke, ya. Sudah jelas ya. Lalu di sini totalnya 43.250 ya, totalnya 15.000 ditambah 9.200 tadi ya, ditambah 8.500 tambah 10.500, totalnya 43.250. Maka perhitungannya dari biaya produksi adalah 124.600 ditambah 43.200. Jadi jumlahnya 167.850 rupiah. Gitu. Pada akhir Desember 2017 ya, nilai dari harga pokok produksi yang selesai yang ditransfer ke departemen B, maka dari 124.600 ya, itu ditambah dengan 43.250. Dari mana? Ya tadi kan sudah kita hitung ya. Biayanya ya 43.000 terdiri dari bahan baku 15.000, tadi bahan penolong 9.200,
Terus biaya tenaga kerja langsung 8.500, biaya overhead pabrik 10.500. Ya. Maka totalnya adalah 43.250. Jadi jumlah biaya produksi Departemen A untuk bulan tahun 2017 adalah 124.600 ditambah 43.250 sehingga 167.800. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana membuat laporan harga produksi Departemen B? Oke. Ada yang sudah jadi? Mana tadi itu? Ada yang sudah jadi mengerjakannya? Belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Oh, Ibu. belum. Oh, belum, nggak Bu. apa-apa. Nanti Ibu kasih jawabannya. Ibu sembari kasih penjelasannya di sini ya. Anda sembari mengerjakan. Ini sih nggak usah dikumpulkan. Cuman Anda mengerjakan aja gitu. Yang ada yang udah bisa mau mau mengerjakan di sini. Misalnya saya udah jadi Bu, boleh saja. Ya, silakan. Untuk latihan ya, kita latihan-latihan saja. Yang Vivo Live juga Ibu belum kasih, nanti Ibu kasih lagi soal Vivo Live. Ini tadi sampai mana tadi kita ya? Tadi kita perhitungan tentang biaya produksi untuk Departemen A. Ya. Sedangkan untuk Departemen B, kita menghitung dulu pada akhir bulan Desember 2017. Tadi kita sudah menentukan HPP selesai ditransfer ke Departemen B 8.000 A 155,75 ya. Sini kan ada tuh tadi per kilonya kan sudah dijelaskan ya. Maka dari jumlah 155,75 dikali 8.000 maka hasilnya 124.600 ya. Dari HPP dalam proses di bulan Desember sebanyak 4.000 kg, maka biaya bahan bakunya ya sama dengan yang di atas tadi, 400 dikali 37,5 sama dengan 15.000 ya. Terus biaya bahan penolong 4.000 dikali 23 rupiah. 4.000 dikali 23, maka hasilnya 9.200. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung ya 4.000 dikali 42.500 42.000 sih 42,5 400 dikali 42,5 sama dengan 8.200 ya. Sama yang tadi ya, biaya overhead pabriknya 400, kok 4.000 sih tadi aku sebutkan salah ya. 400 dikali 52,75 sama dengan 10.550. Nah, totalnya 43.250. Sehingga dijumlahkan, maka hasilnya biaya produksi Departemen A tadi 167.850. Nah, artinya kita dalam membuat laporan harga pokok produksi Departemen B, ya di sini laporannya jumlah produksi dimasukkan dalam proses 800 kg. Sedangkan jumlah produksi yang ditransfer ke gedung 500 kg dan jumlah produksi bahan penolong ya 40% dari tenaga kerja langsung dan sisanya adalah masing-masing untuk biaya tenaga langsung dan BOP 60% jumlahnya 300 kg. Nah, totalnya 800 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen B.
Ya, gitu ya. Nah, di sini sudah kita sebutkan di sini, maka di sini untuk total dari harga pokok produksi yang diterima dari Departemen A, ya, 124.600 sebanyak per kilogramnya adalah 155,75 rupiah per kilogramnya ya. Nah, berapa biaya yang ditambah dalam Departemen B? Maka biaya bahan penolong ya sejumlah 39.000, BTKL-nya 35.500, BOP-nya 42.500, total semuanya adalah 117.000. Dan masing-masing per kilogramnya, kalau biaya bahan penolong tadi 62,50 ya, terus ini BTKL-nya 52.500, lalu BOP-nya 62.500 ya. Jumlah biaya kumulatif Departemen B, maka jumlahnya adalah 241.600 per kilogramnya menjadi 332,95 rupiah. Oke. Ya. Jadi di sini perhitungan biaya produksinya ya. Harga pokok produksi selesai ditransfer ke ke bagian gudang ya. 500 kg kali A 333,35 ya. Oke ya. Ini dibulatkan ya. Jadi jumlahnya 166.675. Harga pokok produksi dalam proses akhir bulan Desember ya untuk B-nya, maka di sini harga pokok produksinya ya untuk Departemen A, Departemen B jumlahnya adalah harga pokok produksi Departemen A 300 kg, A 155,75. Di Departemen B jumlahnya menjadi itu dikalikan ya 300 kali 155,75 46.725. Beban biaya penolong 300 dikali 40% kali 62,90 ya. Biaya tenaga kerja langsung 300 kg kali 60 kali 52.200 ya. Biaya overhead pabrik 300 kg kali 60% kali 62.500 ya. Nah, totalnya jumlah biaya produksi Departemen B akhir tahun 2017 maka 74.919 rupiah. Ya. Nah, di sini perhitungan biaya produksi satuan yang dihasilkan oleh Departemen B dalam bulan Desember yaitu jenis biaya di sini ya. Biaya yang dihasilkan oleh Departemen B ya, ekuivalennya bahan penolong ya, terus 500 kg ditambah 300 kali 40%. Jadi jumlahnya 620 kg. Biaya produksi Departemen B menjadi ya ini 39.000. Sementara biaya per kilogramnya yang dihasilkan Departemen B 62,9 rupiah ya. BTKL-nya 500 kg ditambah 300 kali 400 sama dengan 650. Kita masih on kan ya? Tahu saya ngomong sendiri lagi. Masih, Bu. Masih ya? Oke. Gak apa ya, Ibu jelas-jelasin aja nanti. Ini nanti Ibu share juga ke kalian. Cuman gini loh, maksudnya Ibu nanti ini tolong kalian konsep ya. Ibu nggak kasih soal hari ini karena kemarin tuh kita dapat banyak kerjaan dari Dosko ya. Jadi kita ngerjain nggak sempat Ibu bikin soal. Jadi ini nanti kalian rubah jurnalnya dalam bahasa Inggris.
biar terbiasa ya, maksudnya dirubah di dalam bahasa Inggris. Ini nanti akan Ibu sampaikan, terus dirubah ke dalam bahasa Inggris gitu aja. Dan juga jawaban ini ya, yang Ibu belum share juga jawaban PR, itu ya, jawaban tugas kemarin yang ketiga itu belum. Nah ini jadi tadi ya, tadi jumlah loh kok kesini sih aku, tiba-tiba kok kesini. Tunggu. Ya. Perhitungan ya. Tadi perhitungan ke biaya produksi persatuan yang dihasilkan oleh Departemen B dalam bulan Desember ya. Adalah ya perhitungannya tadi ya, jenis barang, bahan penolong dengan jumlah yang dihasilkan oleh Departemen B, unit ekuivalennya 500 kg ditambah 300 kg dikali 400%. Sama dengan 620 kg. Ya. Itu biaya produksi produk Departemen B sama dengan 39.000. Lalu, berapa biaya per kilogram produk yang dihasilkan Departemen B? Jadi, jumlahnya 62,9 rupiah. Ya. Ini sudah perhitungan yang sebelumnya di sini ya. Oke. Berikutnya BTKL-nya 500 dari jumlah yang dihasilkan oleh Departemen B sebesar 500 kg untuk BTKL-nya, 300 kg dikali 40% sama dengan 680 kg. Maka produk B-nya 35, di produk B-nya 35.500, sedangkan biaya per kilogramnya adalah 52.500. Ini totalnya dengan BOP-nya juga ya, sudah harus ditambahkan totalnya biaya produksi Departemen B ya 117, yang tadi untuk per kilogramnya produk yang dihasilkan Departemen B 117,6%. Harga pokok produksi dalam proses Departemen B pada akhir bulan Desember, maka harganya berasal dari Departemen A 300 kg ya. Harga pokok 300 kg dikali 155,75, maka hasilnya 46.725. Sedangkan harga pokok produksi yang berasal dari Departemen B bulan Desember ya, tadi sudah disebutkan ya, di bahan penolongnya adalah 300 kali 40% kali 62,9 ya dari hasil ini. Maka jumlahnya adalah 7.548. Biaya tenaga kerja langsungnya 300 kg dikali 60% dikali 52.200 sehingga 9.396. Biaya overhead pabriknya ya 300 kg dikali 60% ya dikali 62,5 sehingga hasilnya 11.200. Totalnya adalah 28.194. Total keseluruhan biaya proses Departemen B pada akhir Desember adalah 74.919. Ya. Seperti itu, kira-kira jawabannya seperti itu. Ini Ibu share, tunggu dulu deh. Gimana nih Cak cara nge-share-nya Cak? Saya ini aja ke WA group ya Cak ya? Iya, ke WA group aja Bu. Ya, ke WA group, lalu yang berarti yang itu juga yang jawaban tugas juga ya. Saya belum kasih, saya kasihkan juga. Repot deh kayak gini nih. Tunggu, saya masih bagaimana nih? Oh, mesti ke grup dulu ya. Mesti ke grup dulu. Ke grup, lalu
Oh iya, saya mau bikin laporan. Aduh, belum laporan lagi. Ini masih dirubah dulu nih. Ini Bu, mohon maaf nih, karena foto ini harus dirubah dulu, diperkecil dulu, sehingga melalui sebuah proses juga. Saya takut gagal juga nih, ngerubah-ngerubahnya. Ini saya share, tunggu. Jawaban ini dulu ya, jawaban ini ya. Iya boleh Bu. Nanti tolong di ini ya, dirubah dalam bahasa Inggris, lalu dikirimkan saja ke email, ya. Tugasnya itu aja, kayak gitu aja deh dulu. Ibu belum bikin soalnya, gimana? Setuju nggak? Mana nih? Mana teman? Kita kok nggak kelihatan muka-mukanya ini? Tunggu. Sebentar. Tunggu. Saya mau ngeliat mukanya dulu sebentar, sebelum nge-share. Gimana ya gitu? Karena ibu belum sempat bikin soal. Jadi jawaban ini dijadikan tugas saja, tapi Anda rubah deh ke dalam bahasa Inggris, ya. Bukan soalnya loh yang dirubah bahasa Inggris, jawabannya. Jadi udah ibu jawab, ya. Sudah ibu jawab sendiri, maksudnya ibu udah kasih jawabannya, gampang. Jadi Anda ngerubah saja dalam bahasa Inggris. Setuju nggak kalau seperti itu? Setuju Bu. Boleh, Ya, Bu. gitu aja ya. Anda banyak tugas nggak sih sekarang ini? Datang terus Bu. Banyak Datang Bu. terus. Banyak. Banyak Oke. Bu. Apa Tia? Apa Tia yang paling banyak tugasnya ya? Mungkin tugasnya yang jangka panjang yang sebelum UTS. Bikin mind map, terus makro, statement ada matematika. Oh, gitu ya Tia ya. Kuis juga Iya banyak Reza, Bu. benar ya Reza? Kayak gitu ya Reza? Iya benar Bu. Aku belum menyapa satu-satu nih. Esther, Reza, Rafif ya. Yang sering aku sapa Ica, Fendi, Irfan. Yang aku sering minta tolong jadi. Nah dia ya, Oh jadi banyak tugas. Makanya itu gitu aja ya. Biar ada tugas Anda, biar ada nilai tugasnya. Setiap pertemuan itu harus ada tugas. Tapi karena ini Ibu belum bikin soal, jadi itu saja. Anda rubah saja dalam bahasa Inggris ya. Gampang kan? Kayak gitu. Ya. Terus Vivo, Livo belum Ibu kasih. Nanti Ibu share juga ke grup. Contoh soal aja. Jadi soalnya gini ya. Jadi saya tuh tidak bisa itu sudah diberikan, materi itu sudah diberikan oleh Dosko. Jadi saya mau menambahkan materi itu, saya selipin. Tapi karena itu tadi udah slide-nya saya lihat 37, saya mau selipin lagi bisa sampai 70 nanti. Ada beberapa slide yang belum saya ini. Kan lama-lama saya ngoceh sendiri, capek juga. Mendingan Anda saya kasih materinya ya, nanti Anda pelajari. Tambahan slide saya kirim ke WA group untuk Vivo dan Livo. Kayak gitu oke nggak sih? Setuju nggak? Ya? Setuju Bu. Gitu ya. Jadi enak kan, kita sama-sama enak karena juga jadi dalam menjelaskan maksud saya biar fokus satu gitu kan. Kalau saya menjelaskan banyak nanti soalnya nggak terjelaskan gitu seperti itu. Tapi sampai di sini kayaknya masih bisa nyangkut ya, bisa ya. Nggak ada yang disulitkan kan untuk ini kan. Itu cuman menambah, mengali, mengurang gitu aja kan. Dan menempatkan gitu. Seperti itu. Oke, ini sekarang kok Ibu jadi ngoceh. Ini sekarang saya akan meng-share dulu. Tadi apa Cak? Itu ya Cak ya? Jawaban. Iya jawaban. Tunggu, ini masuknya ke materi ini banyak banget sih. Sebentar. Tetap biasa dikumpulkan ke Ica ya, seperti biasa. Nih.
Saya bentuknya Word, belum sempat dipindahin ke PPT. Nanti Anda pindahkan saja sendiri. Atau di Word juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mau nanti dikirim ke email Ibu di Word nggak masalah juga, sama saja. Sekarang satu lagi yang PR ya. PR sih kayaknya betul semua sih ya. Cuman saya belum semua juga, sorry. Saya belum semua juga ngecek teman-teman 305. Tapi mungkin bisa semua kayaknya sih. Sebentar. Aku ke sini dulu. Gimana sih? Ya. Nih kendalanya seperti ini deh. Tunggu. Iya. Apa ya? Jawaban tugas. Sebentar. Cek dulu. Oh iya Ica, terima kasih ya sudah dikompres. Aduh, martunun. Meringankan aku. Tunggu, itu benar nggak tuh yang saya kirim tuh? Jangan-jangan saya salah juga lagi. Kayaknya sih benar ya. Word semua ya. Ya Word ya. Ini yang PT. Oh iya benar ini. Iya. Ya udah benar. Oke, udah terima semua ya? Mana, tunggu. Ya, sudah terima semua. Jadi, ini Anda rubah menjadi bentuk dalam berbahasa Inggris yang seperti biasa, ya, yang supaya Anda terbiasa. Nanti saya sengaja bentuk bahasa Indonesia seperti ini, nanti Anda rubah bahasa Inggris karena ini cuma latihan aja. Tapi supaya mempunyai tugas, maka ini dijadikan tugas saja gitu ya. Saya mau buat laporan nih ke portal. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa saya buat laporan dulu gitu ya? Saya khawatirnya juga terlambat. Sekarang portalnya galak sih. Terlambat 1 detik aja udah tutup gitu. Waktu itu sempat tutup tuh ya. Saya udah capek-capek bikin gini. Tahu-tahu berapa detik gitu. Langsung selesai kuliah, sudah selesai. Aduh, perasaan saya baru bikin ini, baru mau upload gitu udah. Kayak gitulah ceritanya. Ya. Ini ya tadi berkurang 1 ya sih itu ya. Nanti disampaikan ke teman kita ya, buy one get one tadi, bahwa ada soal, ada ini segala macam. Sekali lagi bahwa kalau misalnya UTS, karena kan dosen di sini ada banyak dosen cost accounting. Jadi kalau Anda ada yang rasanya belum Ibu sampaikan, itu nanti tanggung jawab Ibu. Tapi insya Allah sudah Ibu sampaikan semua. Ya bisa aja sih masing-masing dosen soalnya beda-beda ya. Ada yang mengeluarkan ini baru, bisa jadi saja tapi nggak apa-apa lah. Seperti itu. Nanti kalau ada kesulitan atau apa, sampaikan ke Ibu, di WA group juga nggak apa-apa ya. Misalkan Bu, ini kurang pemahaman, kurang materi ini misalkan gitu ya. Ini memang saya Vivo Live belum saya keluarkan karena memang materinya banyak banget, jadi saya dalam membuat ini takutnya nggak kesampaian dalam penyampaian penjelasan gini gitu kan. Karena kan Anda bukan hanya sekedar bisa mengerjakan, tapi menjelaskan sebenarnya job order system itu seperti apa, ya kan? Jadi alurnya harus tahu, ya kan? Bagaimana Anda bisa mengetahui adanya satu transaksi kalau tidak tahu alurnya dari bagaimana caranya
job order system itu terjadi, dan bagaimana kerusakan itu bisa terjadi dalam suatu pabrik, bagaimana rework itu, pengerjaan ulang itu bisa terjadi, apa penyebabnya, seperti itu sih sebenarnya, biar Anda paham. Tapi kalau masalah menghitung Anda mungkin lebih paham lah, maksudnya Anda lebih cerdas dalam hal itu. Tapi proses suatu produksi itu yang Anda harus tahu sebenarnya, ya kan? Maksud Ibu paham ya, seperti itu ya. Kenapa Ibu menjelaskan lebih detail? Karena kalau untuk menghitung Anda bisa lebih bisa mengetahui secara cepat. Tapi dalam suatu proses itu Anda belum di lapangan seperti apa itu. Itu yang Ibu menjelaskan seperti itu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nih, waktunya berapa menit lagi sih, Cak? Ini sekarang jam berapa ya? Setengah 23 menit lagi, Bu. 23 menit, 20 menit saya mengarang dulu nih, mengarang di portal apa-apa saja. Nggak apa-apa ya. Kalau gitu saya mohon pamit dulu ya, karena saya harus mengarang dulu. Tadi Ica, terima kasih udah dikompres ya? Ini kamu kompres tadi. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada yang ingin ditanya, ada yang tanyain nggak sih? Belum ya, belum ada ya. Kayaknya masih gampang-gampang aja ini ya. Belum ada yang ditanyakan dulu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan diberikan kesehatan semuanya. Syukur alhamdulillah hari ini teman kita juga ditugaskan hal yang baik untuk kemajuan PK Instan. Kita sudahi dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan keberkahan dalam menjalankan kuliah hari ini. Sama-sama, saya memberikan motivasi kapan ya, Cak ya? Supaya Anda bisa termotivasi gitu. Selalu termotivasi kok, Bu. Hah? Kenapa? Mau? Selalu termotivasi kok, Bu. Oh iya, harus. Semangat, motivasi. Fandi semua deh di sini deh. Siapa ya? Bastian, Rebecca, Sinta, Esther, dan sebagainya. Reza. Tia apalagi ya semuanya ya harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk kemajuan, pertama lah kemajuan diri Anda sendiri dan kemajuan PK Instan dan kemajuan bangsa dan negara ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga, berdoa apapun agamanya Anda doakan untuk kemajuan bangsa dan negara ini, supaya kita selalu dalam kondisi rakyatnya sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Terima kasih. Ibu. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dah.